Teman-teman semua, di lokasi ini atau di Bukit Sinalang ini dulu pada zaman perang Pangeran Diponegoro antara tahun 1825 hingga 1830 pernah terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Laskar Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda. Selain menyimpan cerita tutur, konon di sini juga ditemukan batu bertulis atau prasasti batu tulis. Saya justru menemukan banyak makam di lokasi ini. Ada kemungkinan makam ini adalah makam para leluhur yang ada di kawasan Desa Karangrejo. Kutoarjo, sebuah nama yang mengukir historis. Sebelum disatukan menjadi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kutoarjo di masa kolonial adalah sebuah kadipaten atau kabupaten. Para penguasa diantaranya adalah adipati. Keluarga Bupati Kutoarjo sebagian dimakamkan di kawasan Bukit Satria yang saat ini masuk wilayah Desa Kaliwatu Bumi, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, pada momentum perjalanan kali ini bukan membahas sejarah Kadipaten Kutoarjo, tapi masih di seputar kawasan Kutoarjo, Bukit Sinalang. Sebuah bukit yang membujur dari kawasan perbukitan Gunung Tugel, Desa Sukoharjo, Desa Kaligesing, Desa Karangrejo hingga Desa Tursino. Destinasi Bukit Sinalang yang berada di Desa Karangrejo ternyata memiliki sejarah panjang. Dari lokasi peperangan hebat yang terjadi antara Belanda melawan Laskar Pangeran Diponegoro hingga ditemukan prasasti batu tulis yang diduga era Mataram kuno. Ya, Bukit Sinalang adalah sebuah lokasi atau tempat yang jadi tujuan perjalanan kali ini. Inilah suasana pedesaan di kawasan Desa Karangrejo pasca panen padi. Tidak hanya menikmati ragam panorama dengan sensasi keindahan alamnya di setiap daerah, namun menyelipkan pesan-pesan penting di setiap perjalanan. Bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan sambil belajar sejarah. Desa Karangrejo ini bertetanggaan langsung dengan Desa Tursino, Desa Wirun, dan Desa Kaligesing. Sebagai desa wisata di Kecamatan Kutoarjo, Desa Karangrejo ini memiliki kawasan perbukitan yang terbilang cukup eksotis dan mayoritas mata pencaharian penduduk setempat seperti desa-desa lainnya, yakni sebagai petani.
Derek langkung Pak. Iki Bukit Sinalang nggih Pak. Tur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Infra 7 dimanapun kalian berada. Kembali Infra 7 mengukir jalanan. Bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan sambil belajar sejarah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Bukit Sinalang, tepatnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo. Setelah dari alun-alun Kutoarjo menelusuri jalan melintas di kawasan Kutoarjo, akhirnya sampai juga. Nah, suasananya seperti ini guys. Saya sendiri dan tidak seorang pun ada di sini kecuali saya, karena saya belum melihat seorang pun di kawasan ini. Seperti apa kondisi Bukit Sinalang, kita lihat nanti guys. Jangan kemana-mana, tetap simak di channel ini. Keserasian Sosial Kementerian Sosial RI, Forum Keserasian Sosial Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo tahun 2019. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangunan aula dan gazebo. Jadi dibangunnya monumen ini tahun 2019 itu artinya sebelum wabah mengerikan COVID-19 menimpa negeri ini guys. Nguri-nguri atau melestarikan sejarah budaya dan lokasi yang awalnya menjadi desa wisata memang tidak mudah. Untuk merawatnya butuh ketelatenan, kemudian butuh juga SDM yang bertangan dingin untuk mengelola tempat ini menjadi hidup kembali. Karena saya lihat pada tahun 2019 seperti yang tertulis, Kementerian Sosial RI Forum Keserasian Sosial Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo tahun 2019. Jadi tonggak atau prasasti ini disematkan atau dituliskan di lokasi Bukit Sinalang ini. Ada kemungkinan setelah COVID-19, sementara COVID-19 mulai masuk ke Indonesia awal 2020, tepatnya 1 Maret 2020 sudah terjangkit COVID di Indonesia atau sudah mulai muncul, sehingga diduga lokasi ini sepi setelah terjadi atau setelah menghadapi badai COVID-19. Diduga terbengkelai
Karena pada saat COVID tentu masyarakat atau stakeholder terkait lebih mementingkan atau memprioritaskan kondisi saat itu, guys. Nah, saya berharap lokasi ini bisa kembali dihidupkan, kembali lestari dan eksotis kembali untuk bisa warga Purworejo khususnya bisa menikmati suasana Bukit Sinalang ini. Suasana yang begitu indah, eksotis dan futuristik, guys. Sudah setengah jam berkeliling, belum ketemu seorang pun manusia di tempat ini, guys. Malah ada komplek pemakaman di atas Bukit Sinalang ini. Ini pastinya makam para leluhur di kawasan desa ini. Nah, di samping makam-makam ada sebuah bangunan, guys. Kegiatan penyediaan pos kesiapsiagaan bencana, Supreha Pos Siaga Bencana. Oh, rupanya ini adalah gedung kesiapsiagaan bencana di kawasan desa ini, tepatnya di Bukit Sinalang. Suasananya, tempatnya, lokasinya tampak kotor, walaupun gedung ini sangat bagus sekali, permanen. Terdapat juga toilet sekaligus kamar mandi yang cukup bagus. Suasana terbilang sangat sepi dan mencekam. Ini siang hari, guys, apalagi kalau malam hari mungkin bisa membuat merinding bulu kuduk. Nah, di sekitar lokasi ini terdapat pepohonan kayu jati. Nah, saya ingin tahu di seberang sana ada sesuatu atau mungkin ada gazebo dan aula lainnya. Menurut informasi dari warga setempat, ternyata Sinalang Femcamp menjadi trademark desa wisata Desa Karangrejo ini. Nah, saat kali pertama dibuka sebagai kampung koboi beberapa bulan sebelum COVID-19 melanda negeri ini, guys. Nah, selama beberapa tahun COVID-19 menjangkiti dan menjadi wabah mematikan, fokus yang diprioritaskan dipastikan kesehatan dan yang melingkupinya, sehingga Bukit Sinalang ini sempat terbengkelai dan tidak terurus. Nah, di depan saya ada sebuah rumah, mungkin ini dulunya diperuntukkan untuk satpam atau pengamanan atau mungkin juga warung. Nah, saya akan mencari lokasi gardu pandang yang dulu masih terlihat sangat kokoh. Seperti apa kondisinya saat ini? Tapi tulisan spanduk di rumah ini pelatihan pekarangan pangan lestari. Dan coba saya lihat kondisi di dalamnya. Mungkin ini dulunya warung waktu rame-ramenya Bukit Sinalang, guys. Nah, juga di luar dari rumah yang tadi coba saya intip, ternyata banyak sawung-sawung yang saat ini sudah rusak dan terbengkelai juga. Oh, rupanya ini gardu pandang yang dulunya sangat kokoh, yang sangat luar biasa bisa melihat panorama di sekitar Bukit Sinalang. Ternyata sekarang sudah rusak, sudah ambruk, bahkan kayu-kayunya pun sudah rapuh, guys. Coba kita lihat nih, seperti ini, guys.
Setelah dari lokasi gardu pandang, saya ingin melihat situasi lainnya guys, dan saya mencoba berkeliling di lokasi yang tak jauh dari gardu pandang tadi. Dan ini juga dulunya pasti terdapat banyak bangunan, dan bekas-bekasnya kita bisa lihat dari bebatuan di bawah atau kayu-kayu yang ditancapkan itu sebagai pondasi bangunan yang sudah rusak guys. Tuh kita bisa lihat. Jadi tempat ini dulu juga terdapat sawung atau gazebo atau tempat atau rumah lainnya. Oh ya guys, konon di Bukit Sinalang ini merupakan titik kekuatan goib menurut cerita tutur yang disematkan oleh sebagian warga di kawasan Bukit Sinalang ini. Teman-teman semua, di lokasi ini atau di Bukit Sinalang ini dulu pada zaman perang Pangeran Diponegoro antara tahun 1825 hingga 1830 pernah terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Laskar Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda. Dan sejarah mencatat pasukan Laskar Pangeran Diponegoro terdesak karena memang minim persenjataan dan kalah dengan kolonial Belanda yang sudah memiliki persenjataan modern guys. Nah, dari literasi yang berhasil dikumpulkan bahwa Bukit Sinalang ini merupakan titik markas Laskar Pangeran Diponegoro. Tumenggung Joyo Sundargo sebagai pimpinan di kawasan atau wilayah Kutoarjo dan sekitarnya saat meletus peperangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Dan pertempuran besar terjadi di lokasi Bukit Sinalang ini. Dan kita tahu bahwa perang Jawa yaitu tahun 1825 hingga 1830 antara Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Oh ya guys, saya menemukan aula lagi. Kondisinya masih sangat bagus walaupun tidak sebersih yang dibayangkan karena mungkin sudah tidak disambangi para pengunjung guys. Saya masih terus berkeliling di lokasi sekitar sini guys, karena menurut informasi yang berhasil digali dari warga setempat, di kawasan Bukit Sinalang ini telah ditemukan prasasti batu tulis. Nah, arti dan tulisan yang ada dalam batu tulis tersebut belum bisa diketahui apa maknanya. Nah, tentunya untuk menguak situs yang berada di Bukit Sinalang butuh para arkeolog untuk melakukan penelitian lebih lanjut guys. Penggalian di situs Bukit Sinalang, Karangrejo ini pentingnya tim sejarawan, ahli dan pakar untuk bisa lebih dalam mungkin dengan ekskavasi yang lebih serius dan menguaknya guys. Nah, saya terus mencari lokasi di mana prasasti batu tulis berada guys. Ternyata nuansa di kawasan Bukit Sinalang ini sangat eksotis. Teman-teman semua, setelah saya mengelilingi atau memutari Bukit Sinalang, pegunungan Sinalang ini, ternyata saya tidak menemukan prasasti batu bertulis. Dan juga tak seorang pun ada di sini. Sayang sekali lokasi ini sekarang sudah terbengkelai
walaupun pernah mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial, guys. Setelah sekitar 1 jam mengeksplor lokasi di Bukit Sinalang dan tak seorang pun saya menjumpai orang di kawasan ini, sepi mencekam, guys. Tapi lokasi ini sangat indah sekali. Tibalah di penghujung perpisahan, karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Atas perhatian telah menonton tayangan ini sampai tuntas, saya ucapkan selaksa berjuta terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.